Paradigma politik Islam. Bismillahirrohmanirrohim. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Fandi Imam Malik, yang kedua Linggar Yuda Pramudita, yang ketiga Dwi Lestiana, yang keempat Bahraini Syarif Alidaya, yang kelima Nurlita Dewi, dan yang terakhir Muhammad Syaplauza. Di bab ini, kami akan membahas tentang politik negara dan masyarakat dalam Islam. Subbab-subbab yang terkandung dalam bab ini yaitu A. Paradigma politik Islam, B. Islam dan wawasan politik, C. Islam, hukum, dan politik dalam konteks negara Indonesia, D. Negara dalam perspektif Islam, E. Relasi Islam dan negara, F. Masyarakat madani. Paradigma politik Islam. Islam dan politik merupakan dua kajian yang erat hubungannya. Mengingat dalam perjalanan sejarah peradaban Islam, Nabi Muhammad SAW selain sebagai tokoh agama atau nabi, juga merupakan tokoh politik yang memiliki sifat dan karakter kepemimpinan yang patut dicontoh. Walaupun dalam perjalanannya, Islam sebagai agama dan aturan hidup manusia mengalami reduksi, di mana Islam cenderung diperankan sebagai sumber ideologis untuk melegitimasi kemapanan sebuah kekuasaan. Kajian pemikiran tentang politik Islam sebagai interpretasi dan representasi ajaran-ajaran Islam lambat laun memunculkan dampak positif yang dengan lahirnya mazhab pemikiran dan gerakan umat Islam di bidang politik, yang sejalan dengan pesatnya ekspansi Islam di luar Jazirah Arab. Dampak negatifnya, ekspansi ini menimbulkan berbagai masalah baru, khususnya tentang munculnya kelompok-kelompok kepentingan, politik interest group, baik yang berbasis sosial budaya maupun aliran atau mazhab keagamaan tertentu. Islam dan wawasan politik. Karakteristik syariat Islam adalah keluasan cakupan dalam kehidupan yang tidak hanya membahas hukum-hukum ibadah, akidah, dan akhlak, melainkan juga hukum muamalah. Islam tidak hanya mementingkan persoalan keagamaan yang bersifat ritual. Islam juga merupakan sistem ajaran dan tata nilai yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia. Al-Quran telah menegaskan bahwa katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah, pemelihara alam semesta. Maksud dari ayat ini bahwa salat masjid, berdagang di pasar, atau persoalan jabatan presiden di parlemen merupakan suatu yang sama pentingnya dan berjalan beriringan, bukan pendikotomian antara ibadah Islam dan kerja sekuler. Risalah Al-Quran sebagai pemberi petunjuk bagi manusia, termasuk dalam kapasitas sebagai makhluk yang berpolitik. Gambaran petunjuk Al-Quran dapat dilihat pada sejarah karir politik Nabi Muhammad, dimulai dari periode Mekah sampai Madinah. Pada periode Mekah, Nabi tidak mempunyai kekuasaan politik untuk menyokong misinya kenabiannya. Sementara di Madinah, Nabi Muhammad memposisikan diri sebagai kepala negara atau kepala politik. Wilayah politik kontemporer justru memotivasi dan para cendekiawan untuk melakukan gagasan berupa intellectual exercise yang berdasarkan pada nalar seseorang yang masuk pada wilayah ijtihadah. Sebagai contoh yaitu prinsip bermusyawarah dalam Islam. Prinsip ini merupakan idealisme sistem sosial politik yang mengedepankan prinsip egaliter dan demokrasi. Dalam sejarah Islam, berdirinya suatu institusi politik memang bagian dari tugas keagamaan, yaitu sebagai upaya mengebumikan ajaran Islam pada ranah sosial. Islam tidak memberikan detail gambaran sistem politik yang baku dan sistem karena Al-Qur'annya hanya memberikan sumber etika dan sumber nilai-nilai universal, dan dirinya dapat memunculkan pemikiran-pemikiran baru dengan berdasarkan pada karangan etik Al-Qur'an. Dengan kata lain, perhatian utama dalam Al-Qur'an adalah idealitas suatu masyarakat berupa penegakan nilai-nilai keadilan dan moralitas. Secara umum dapat disepakati bahwa periode Mekah ajaran Islam lebih banyak berbicara persoalan moral keagamaan dan tidak menyinggung persoalan hukum dan politik secara luas.
Persoalan hukum dan sosial politik banyak disinggung ketika periode Madinah. Islam dan politik adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang. Keduanya terlibat pola yang berhubung dengan pemerintahan saja, tetapi termasuk sosial budaya politik yang jelas dan luas. Politik tidak semata-mata hanya masalah perjuangan mendapatkan kekuasaan, melainkan serangkaian kegiatan yang menyangkut paut kemaslahatan umat. Islam, hukum dan politik dalam konteks negara Indonesia. Tatanan hidup yang terkandung dalam Al-Quran mengatur ketentuan-ketentuan perbuatan manusia. Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengandung nilai norma atau akidah yang mengatur tingkah laku manusia. Manusia menurut Islam adalah hayawan, natik, atau makhluk berpikir. Manusia selalu memperhatikan korelasi dan kesinambungan antara hukum dengan nilai-nilai Islam dalam penggalian dan penetapan hukum yang bersumber pada manusia dan lingkungannya. Al-Quran mengandung seperangkat tata nilai, etika, dan hukum bernegara. Pancasila adalah religious nation state, yaitu negara kebangsaan yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Dalam realitas politik Indonesia secara konstitusional bukan negara Islam melainkan negara Pancasila. Terkait dengan hukum dalam suatu negara, Islam mengajarkan bahwa hukum itu tetap ada tanpa harus seorang hidup berdampingan. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 4. Surat An-Nisa ayat 59 bahkan menempatkan ketatanan kepada pemimpin merupakan keharusan selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Mendirikan negara sama halnya dengan mendirikan pemerintahan yang berujung ke ketaatan rakyatnya. Pancasila adalah religious nation state, yakni negara kebangsaan yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Alasan mengajarkan pemeluknya berpolitik. Secara sosial, manusia hidup di dalam organisasi yang bernama negara, dan secara individu, manusia tidak mungkin terlepas dari politik. Islam sebagai agama hafah atau sempurna berupa cakupan ajarannya untuk semua kehidupan, termasuk politik. Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Selanjutnya, negara dalam perspektif Islam. Pengertian negara. Negara dalam bahasa Indonesia mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama, negara sebagai organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyat. Pengertian yang kedua, negara diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki suatu wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan efektif, mempunyai kesatuan politik dan berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasional. Pengertian negara menurut Syafi'i Ma'arif, yaitu sejumlah orang yang mendiami secara permanen suatu wilayah tertentu dan diorganisasikan secara politik di bawah suatu pemerintahan yang berdaulat yang hampir sepenuhnya bebas dari pengawasan luar serta memiliki kekuasaan pemaksa demi mempertahankan keteraturan dalam masyarakat. Jadi, pengertian negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Tujuan penciptaan negara adalah untuk memelihara dan memaksa hukum serta ketertiban dalam masyarakat. Pengertian negara Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontemporer negara Islam mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama, negara Islam adalah negara yang mendasarkan pada ajaran atau nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW.
Negara Islam adalah suatu organisasi yang berdaulat di dalam wilayah tertentu dan memiliki pemerintahan yang ditaati oleh rakyat, di mana setiap perilaku politiknya didasarkan atas nilai-nilai atau ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut para ahli fikih atau fuqaha, negara Islam yaitu disebut Darul Islam, yang merupakan sebuah nama bagi tempat yang berada di tangan kaum muslimin. Definisi ini menonjolkan unsur kekuasaan dan ketaatan kaum muslimin terhadap hukum. Menurut definisi lain, mendefinisikan negara Islam adalah suatu negara yang di dalamnya terdapat syiar Islam dan kekuasaan kaum muslim. Definisi ini menonjolkan unsur peraturan negara dan unsur kekuasaan di samping unsur lain. Secara teoritis, negara Islam merupakan negara Allah, dan negara muslimin adalah partainya atau Hizbullah. 3 ciri dari sebuah negara Islam menurut para faqih Islam, yaitu yang pertama adanya kaum muslimin atau ummah, yang kedua adanya hukum Islam sebagai konstitusi, dan yang terakhir adanya kepemimpinan muslim atau khilafah. Oleh karena kekuasaan mutlak atau kedaulatan milik Allah. Sistem khilafah, imamah, dan imarah sebagai institusi politik Islam. Periode awal Islam yaitu pada periode Nabi dan periode sahabat atau khulafa al-Rasyidin. Institusi politik pada saat itu tidak dikenal dengan istilah daulah. Dalam Islam, agama terakhir dan mengakhiri semua agama yang akan bertahan sampai hari kiamat. Sementara penggunaan istilah daulah di bidang politik sebagai nama bagi institusi politik dimulai ketika orang-orang Abbasiyah dan para pendukungnya meraih tampuk kekuasaan pada pertengahan abad ke-8 setelah sebelumnya kekuasaan politik di tangan dinasti Umayyah. Istilah selanjutnya dalam bahasa Arab yang sering digunakan untuk pengertian kekuasaan politik sebagaimana kata daulah adalah kata khilafah, imamah, dan imarah. Khalifah. Kata ini mengandung makna ganda, yaitu di satu pihak dipahami sebagai kepala negara dalam suatu pemerintahan atau kerajaan Islam yang pengertiannya sama dengan sultan. Di lain pihak dimaknai sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang dimaksud yaitu mengandung 2 pengertian. 1. Pengertian yang diwujudkan dalam jabatan sultan atau kepala negara. 2. Fungsi manusia sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Bentuk tunggalnya terulang 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surat Shad ayat 26. Terdapat 2 jamaknya, yaitu 1. Khalaif berulang 4 kali pada Quran Surat Al-An'am ayat 165 dan Quran Surat Yunus ayat 14 dan 73 serta Quran Surat Al-Fatir ayat 39. 2. Kata khulfa terulang 2 kali pada Quran Surat Al-Araf ayat 69 dan Quran Surat Al-An'am ayat 62. Menurut para musafir, perbedaan bentuk kata tersebut masing-masing mempunyai konteks yang makna tersendiri. Sedangkan institusi politik sistem kekhalifahan disebut khalifah. Imam. Imam berarti pemimpin yang berasal dari akar kata an yang berarti berkehendak atau bermaksud. Sedangkan imamah berarti kekuasaan atau kekuatan yang ditaati atau diikuti. Dalam Al-Quran kata imam dan a'immah atau jamak disebutkan dalam beberapa surat, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 124, Quran Surat Anbiya surat ayat
73, Quran surat At-Taubah ayat 12 dan Quran surat Hos-Hos ayat 41. Fakhruddin Al-Akrazi menafsirkan kata imam, yaitu setiap orang yang diikuti dan dijadikan teladan dalam urusan agama. Amir bisa diartikan dengan memerintah. Sebutan seorang amir berarti seorang yang memerintah, seorang komandan militer, dan seorang. Relasi Islam dan negara. Hubungan Islam dan negara menurut Nasaruddin Umar terbagi atas 3 pendapat: aliran tradisional, aliran modernis atau substansial, dan aliran sekularis. 1. Aliran tradisional. Islam bukanlah semata-mata agama yang hanya menyangkut hubungan manusia dan Tuhan, melainkan agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik. Tokoh Hasan al-Banna, Syed Qutb, Muhammad Rashid Ridho, dan Al-Maududi. 2. Aliran sekularis. Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Tokoh Ali Ar-Rasyid dan Taha Hussein. Aliran modernis atau aliran substansial adalah yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tokoh Muhammad Hussein Haikal. Kesimpulan yang dapat diambil dari ketiga pendapat sebelumnya adalah Islam merupakan agama yang mengatur hal berkaitan peribadatan kepada Allah SWT, tetapi juga mengatur hal bersifat muamalah, yaitu hubungan antara manusia, termasuk di dalamnya berbicara tentang agama. Komponen suatu negara. Dalam Islam, komponen-komponen negara dibagi menjadi 2, yaitu balad dan syab. Balad atau negeri atau tanah air. Kata balad atau baldah adalah daerah, tempat, kota, negeri, negara, kampung, atau wilayah tertentu. Dalam konteks kehidupan bernegara, jelas bahwa keberadaan wilayah atau tanah air menjadi suatu keniscayaan bagi tegaknya suatu bangsa dan negara. Syab atau bangsa. Kata syab bermakna cabang dan rumpun. Suatu bangsa terbentuk biasanya karena adanya unsur-unsur persamaan, seperti asal-usul keturunan, sejarah, suku, ras, dan cita-cita meraih masa depan. Hal ini sejalan dengan teori Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya bahwa asal-usul negara bangsa adalah adanya kebersamaan dalam kelompok. Menurutnya, hal itu timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia yang dikaitkan dengan adanya pertalian darah ataupun karena pertalian klan. Masyarakat Madani. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani atau dalam bahasa Inggris civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau civilized, beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Untuk pertama kali, istilah masyarakat madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang, dan bukan nafsu atau keinginan individu. Term Al-Quran yang menunjukkan arti masyarakat ideal. Ada beberapa term yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan arti masyarakat ideal, antara lain umatan wahidah, umatan wasaton, khairul ummah, dan baladun thayyibah.
Ummatan wahidah. Ungkapan ini terdiri dari dua kata, yaitu kata ummah yang artinya sekelompok manusia dan kata wahidah dari bentuk muannas dari kata wahid yang secara bahasa berarti satu. Ungkapan ini terulang di Al-Quran sebanyak 9 kali. Di antaranya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 213 yang menjelaskan bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan satu umat. Jadi, ummatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah SWT. Ummatan wasaton. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah ummatan wasaton, yang bermakna dasar pertengahan atau moderat. Posisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, yang dapat mengantar manusia berlaku adil. Muhammad Quraisy Shihab mengemukakan bahwa pada mulanya kata wasat berarti segala sesuatu yang baik, sesuai dengan objeknya. Contohnya bahwa keberanian adalah pertengahan antara sikap ceroboh dan takut. Nah, dari situ kata wasat berkembang maknanya menjadi tengah. Khairul ummah. Istilah khairul ummah yang berarti umat terbaik atau umat unggul atau masyarakat ideal hanya sekali disebutkan dalam Al-Quran, yakni dalam Quran Surat Ali Imran ayat 10. Ayat tersebut mengemban tugas menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Jadi, khairul ummah adalah bentuk ideal masyarakat Islam yang identitasnya adalah integritas keimanan, komitmen kontribusi positif kepada kemanusiaan secara universal, dan loyalitas pada kebenaran dengan aksi amar ma'ruf nahi munkar. Baldatun Thayyibah. Ungkapan ini hanya terulang sekali dalam Quran Surat Sabah ayat 15. Yang diartikan dengan negeri atau daerah yang baik. Kata balatun berasal dari kata balat. Secara bahasa, bisa diterjemahkan dengan tempat sekumpulan manusia hidup. Baldatun Thayyibah berarti mengacu pada tempat, bukan pada kumpulan orang. Ciri khusus masyarakat ideal dalam Al-Quran. 1. Adanya kemauan untuk hidup lebih baik. Hidup yang lebih baik adalah dambaan setiap orang. Dengan demikian, kemauan untuk hidup lebih baik merupakan satu keharusan. Keharusan ini terbukti dalam peradaban sejarah Islam yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam membangun kota Madinah menjadi lebih baik. Menurut Nurholis Majid dalam bukunya Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, mengatakan bahwa tindakan Nabi SAW mengubah nama Yathrib menjadi Madinah pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan niat atau proklamasi bahwa beliau bersama para pendukungnya terdiri dari kaum muhajirin dan kaum ansor hendak mendirikan dan membangun masyarakat beradab. Untuk itu diperlukan beberapa syarat di antaranya. Memiliki ilmu yang memadai. Pentingnya ilmu ini adalah untuk membekali kita selaku pengikut Nabi agar memiliki ikatan keadaban terhadap pendahulu kita. Mempunyai moral yang tangguh. Satu parameter mengukur ketangguhan moral seseorang itu terletak pada kemauan dan kesediaannya mengubah tantangan, hambatan, gangguan, dan ancaman menjadi ihsan atau kebaikan. Kemauan memilih dan memilah strategi perjuangan, yaitu upaya menyusun strategi yang mudah dalam suatu perjuangan. Kemauan berjihad. Jihad diartikan sebagai berusaha menghabiskan segala daya kekuatan. Mempunyai organisasi yang rapi dan kuat. Syarat ini lebih dititik beratkan pada organisasi yang tertata rapi dan kuat dan memperhatikan jurus-jurus pengorganisasiannya. Berlaku jujur dan adil dalam masyarakat pluralistik. Bagi masyarakat madani, kejujuran menilai diri mengapa gagal atau mengapa sukses itu sangat penting. Sebab di sana akan terlihat masalah atau motivasi yang menjadi penyebabnya. Menegakkan hukum secara adil adalah bagian dari kejujuran bersama masyarakat pluralistik. Dan hal tersebut juga merupakan karakteristik dari masyarakat madani. Masyarakat yang memiliki watak jujur dan tulus untuk berlaku adil terhadap siapa saja. Oleh karena itu, kebebasan nurani dari berbagai penyakit hati seperti hasad,
dengki, iri hati, munafik, dan lain-lain harus diwujudkan, karena tidak mungkin kita berlaku adil kalau sifat kemunafikan masih melekat dalam hati. Hukum keadilan bisa dibelokkan untuk kezaliman baru dengan berbagai dalih dengan kepentingan sepihak. Pertanyaan yang teramat mendasar adalah, dapatkah kita berbuat jujur dan adil dalam masyarakat yang serba pluralistik ini? Jawabannya ya, sepanjang memiliki sifat dan sikap berikut. A. Hati yang bening dan tulus mencintai keadilan dan kejujuran sebagai salah satu kebenaran yang diamanatkan Allah kepada kita. B. Melepaskan vested interest atau kepentingan tertanam yang lain, kecuali hanya mencari keridhaan Allah semata. C. Harus ada keberanian etik untuk melepaskan semua tradisi yang telah terbukti menyimpang dari kebenaran. 3. Marhamah dan menabur kerahmatan. Masyarakat madani adalah mereka yang para anggota masyarakatnya menjadi manusia yang marhamah, yaitu hidup saling kasih sayang dan menabur kerahmatan, itu baik pada tataran simbolik maupun tataran praktis. Jangan dibiarkan amal soleh itu hanya terus mengawang-awang, tidak dipraktikkan, bahkan terkesan enggan dipraktikkan. Keadaan yang harus dihilangkan dalam masyarakat madani Indonesia ke depan diantaranya: 1. Egoistik, masih terus mengepung diri manusia. 2. Ajaran agama sekedar leper untuk memperoleh pengakuan lingkungan terhadap dirinya dan tidak mau mengamalkan ajarannya. 3. Acuh dengan nasihat orang bijak. 4. Enggan bergaul dengan orang soleh. 5. Merasa tidak butuh dengan orang lain. Jadi, masyarakat madani itu adalah mereka yang cinta pada kebaikan atau al-muslih. Al-Quran secara serius memperingatkan manusia untuk menjadi al-muslih, sekaligus melarangnya menjadi al-mufsid. Masyarakat madani wajib menjadikan hidupnya sebagai marhamah dan terus menebar kerahmatan pada sesama. Ini penting karena ada beberapa hal yang mewajibkan kita untuk berbuat seperti ini. Di antaranya adalah Anas, agama yang memerintah kita untuk berbuat demikian. Dorongan rasa kemanusiaan untuk membagi kebaikan dan perdamaian terhadap sesama. Adanya kesediaan kolektif untuk mempersempit ruang gerak pengaruh negatif dengan jalan sabar dan lapang dada memahami perbedaan budaya, agama, dan latar belakang sosial dan lain-lain sebagai masyarakat yang plural. Menjalin komunikasi sehat di antara sesama untuk menghilangkan kecurigaan atau sebagai klarifikasi informasi simpang siur di antara sesama kita. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.